Baik, teman-teman, kita mulai saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. selamat datang ya, Casis Juara semua di kelas penalaran numerik di Casis Polri ID. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Nur. Nah, ini selama beberapa kali pertemuan ke depan yang akan menemani Casis Juara semua untuk belajar penalaran numerik ya. Nah, di sesi Zoom kali ini kita bakalan membahas soal-soal yang sudah Casis Juara kerjakan. Jadi kan Kak Ratih mengirimkan soal ya, terus Casis Juara kerjakan. Lalu Kak Rati juga mengirimkan pembahasan. Nah, terus silahkan dilihat pembahasannya, dicocokkan sama jawaban kalian. Apakah masih ada yang belum tepat? Nah, ketika sudah dikoreksi, maka pada malam hari ini silahkan ditanyakan dari pembahasan itu yang masih bingung itu bagian mananya saja ya. Nah nanti pokoknya selama sesi Zoom, Kak Nur harap sesi juara semua dapat berpartisipasi aktif ya. Jadinya nggak usah malu-malu untuk bertanya. Pokoknya di pertemuan Zoom itu kita adalah tempatnya belajar, jadi semuanya bisa bertanya. Pertanyaannya apapun itu, mulai dari yang dasar juga boleh. Kemudian misal pengembangan dari soal yang kita bahas juga boleh, gitu ya. Baik, pada malam hari ini sudah ada beberapa chassis juara yang bergabung ya. Ini sudah ada siapa saja? Sudah ada Satria Insandi, sudah ada Indra, sudah ada nah namanya masih Bismillah ya. Siapa nih namanya? Baik, chassis juara yang sudah bergabung ini sekarang sedang Zoom dari daerah mana nih ya? Kalau Kak Nur ini dari Jogja ya, berarti sekarang jam 19. Jadi WIB. Nah, kalau chassis juara dari mana aja ini? Ada Satria, Indra, Bismillah. Apakah ada Siap, yang dari Jatim, Bu. siapa tadi yang dari Jatim? Indra. Siap, Jatim juga, Bu. Oh, Jatim juga. Oke, Satria, Kalimantan Timur. Nah, kalau yang Jatim, waktunya masih sama ya, yang jam 7. Kalau Satria nih berarti udah jam 8 ya. Oke, baiklah. Ibu pagi. Nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita langsung mulai saja ya. Nah, ini apakah chassis juara ada request nomor yang mau dibahas atau mau urut dari nomor 1 sampai nomor 10? Bagaimana? Ya sudah, kalau belum ada pertanyaan kita urut dulu. Tapi nanti kalau ada request boleh ya, silakan ya. Misal pengen bahas yang mana dulu gitu. Oke, urut saja ya, Satria. Kalau begitu, mari kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah sebentar. Nomor 1 ini adalah soal mengenai aritmatika sosial ya. Jadi dia adalah soal mengenai bunga-bunga. Oke, coba kita kerjakan bersama. Nomor 1 soalnya adalah Rika menabung di sebuah bank dengan uang sebesar 340.000 dan memperoleh bunga tabungan 0,3% per bulan.
Besar tabungan Rika setelah menabung selama setahun. Yang ditanya adalah, eh oke. Nah, yang ditanya adalah Rika menabung sebuah bank dengan uang sebesar 340.000 dan memperoleh bunga tabungan 0,3% per bulan. Besar tabungan Rika setelah menabung selama setahun. Nah, besar tabungan itu kan adalah tabungan awal ditambah bunganya ya. Jadi kita bisa mencari bunga selama 1 tahun dulu. Bunga 1 tahun. Nah, karena di sini yang diketahui adalah besar bunga untuk per bulan, sedangkan 1 tahun itu ada 12. Jadi kita bisa mencari besar bunga 1 tahun itu adalah dengan cara bunga per bulan dikali sama 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, bunga per bulannya itu diperoleh dengan cara si bunganya 0,3% dikali sama tabungan awalnya 340.000. Karena 1 tahun di sini kali 12. Nah, mari kita jabarkan si angka-angka ini sekarang. 0,3 itu bisa kita tuliskan sebagai 3/10. Kenapa kok ditulis 3/10? Biar nanti nyoret-nyoretnya itu lebih mudah. Selanjutnya, yang namanya persen itu artinya 1/100. Maka ini dikali 1/100. Dikali lagi sama 340.000 kali sama 12. Nah, ini dicoret-coretnya adalah ini ada nolnya 3 di bawah, berarti di atas juga dicoret 3 nolnya. Nah, sekarang kita punya yaitu perkalian 3 kali 1 kali 340 dikali 12. Baik, coba kita kalikan satu-satu ya. Pertama, 3 kali 340. 340 kali 3 nol, 3 kali 4 12, 3 kali 3 9 tambah 1 10. Selanjutnya dikali 12, ini kali 12, nol, 4, nol, 2, nol, 2, nol, 1. Ini ditambah nol, 4, 2, 2, 1. Maka diperoleh 12.240. Ini bunga selama 1 tahun. Jadi besar tabungan Rika setelah 1 tahun itu adalah tabungan awalnya dia yaitu 340.000 ditambah sama 12.240 sama dengan ini kalau dijumlah dapat 3, oh sorry, benar 352.240. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Boleh? Untuk yang nomor 1 silahkan dicermati dulu chassis juara. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Nah tadi ada pertanyaan dari Bismillah ya. Ini harus aku panggil siapa ini Bismillah? Apakah untuk untuk Zoom apakah bahas soal saja? Tidak ya, nanti kalau soalnya sudah habis dan waktunya masih sisa, itu chassis juara boleh request pengen dibahas materi apa. Misalkan materi trigonometri juga boleh, atau mau bahas materi yang keluar di ujian nih, misal peluang itu mau request peluang juga boleh. Jadi nanti silahkan request aja ya setelah bahas soal pengen bahas materi apa. Tuh, yang sudah bergabung lagi ada Tata, ada Damar, ada Dian, ada Naomi. Selamat datang ya, sesi juara semua.
Oke, sama-sama Bismillah. Nanti silahkan request ya, mau bahas apa. Kalau misal yang udah berpengalaman, pernah ikut tesnya, boleh share juga ya. Oh, yang sering keluar tuh materi ini. Nah, jadi bahas ini aja gitu juga boleh. Gitu. Baiklah, kalau belum ada pertanyaan nomor satu, kita lanjut ke nomor dua ya. Tapi kalau misalkan kalian eh, ternyata baru ingat mau tanya nomor satu, sedangkan kita sudah terlanjur jalan ke nomor dua itu tetap ditanyakan nggak apa-apa ya. Nanti kita kembali lagi ke nomor satu. Tuh. Baiklah, mari kita lihat soal nomor dua. Nah, ini adalah soal nomor dua. Skala peta diketahui 4:1 juta. Jika jarak kota P dan Q adalah 24 cm, pada peta berapa jarak sesungguhnya kedua kota tersebut. Nah, si skalanya ini kan bentuknya masih dalam 4:1 juta, gitu kan. Nah, kita kan biasanya punya skala 1:sekian nih. Kita buat aja menjadi 1:sekian. Berarti kedua ruasnya kita bagi dengan 4, maka ini diperoleh 1:250.000. Oke. Nah, artinya apa kalau di peta? 1 cm mewakili 250.000 cm. Nah, berarti kalau di peta dia adalah 24 cm, maka sesungguhnya dia berapa sentimeter? Ya, tinggal kita kali aja 24 kali 250.000 cm. Nah, coba kita kali ya 25 kali 24 itu adalah 0, 2, 10, 0, 1, 4, 5. Nah, maka diperoleh 600. Ini 24 cm ya. Ini 600, nolnya masih ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cm. Nah, sekarang dia maunya dalam kilometer, maka harus dibagi berapa? Coba kita ingat-ingat deh. Kalau tangga satuan jarak, nah itu urutannya ada siapa saja. Coba aku buat tangganya dulu ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada berapa sih tangganya? Lupa deh. Oke, dibagi 100.000. Betul ya. Nah, ini kalau kita ingat-ingat tangganya kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desi, senti, mili. Oh, kebanyakan ya tangganya ya. Berarti ini kita hapus. Nah, maka jalannya dari sentimeter naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setiap tangga dibagi 10 ya. Nah, betul tadi, Bismillah. Dibagi sama 100.000. Ini manggilnya Bismillah nggak apa-apa ini. Panggilan kamu siapa? 10, 10, 10. Jadi dibagi 10.000. Maka dicoret nolnya sebanyak ini ya. Sehingga dia sama dengan 60 km. Maka jawabannya adalah yang E. Tuh.
Untuk nomor 2, ada pertanyaan dulu kah? Nah, kalau belum ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya ini ada satu paragraf atau satu yang diketahui, kemudian digunakan untuk beberapa pertanyaan. Mari kita lihat dulu. Soalnya adalah, oh kok nggak bisa dipotong nih. Ini yang diketahui pertama. Terus ada lagi yang diketahui. Oke. Oh, oke. Grafik di soal nomor 3 sampai 6. Di Kabupaten Y total penduduknya terpotong teks ya. Eh, oh, Y. Ini bukan yang dimaksud Indra. Di Kabupaten Y total penduduknya Oh, di soalnya terpotong ya nggak diketahui, jadi nggak bisa dikerjakan ya. Walah ya nanti silakan kalau misal ketemu soal yang kurang lengkap itu mungkin bisa dichatkan ke Kak Ratih mungkin ya nanti biar bisa dieditkan gitu ya. Baik, kalau begitu kita kerjakan bersama di sini saja ya. Nah, yang diketahui di sini ada dua diagram lingkaran. Nah, masing-masing di sini adalah menggambarkan Kabupaten X dan Kabupaten Y. Total Kabupaten X ada 18.500, Kabupaten Y 20.000. Nah, ini kan sebenarnya di keterangan di diagram sama yang di keterangan warnanya tidak sinkron ya. Jadi, kalau lihat dari pertanyaannya lebih baik kita ikuti yang warnanya saja sehingga untuk yang warna pertama itu adalah pekerja berarti di sini ini adalah pekerja. Selanjutnya di sini ini adalah pekerja. Lalu yang biru tua adalah pelajar. Lalu di sini juga pelajar. Dan yang C itu adalah pengangguran. Ini berarti pengangguran. Yang bawah sini juga dia adalah pengangguran. Oke, mari kita lihat dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah berapa banyak orang di Kabupaten X yang bekerja? Kabupaten X adalah yang atas. Nah, yang bekerja ini adalah persentasenya sebesar kecil sekali ya tulisannya itu. Oh, ini 18%. Makanya pekerjanya adalah 18% dari 18.500. Iya, berarti nomor 3 ini jawabannya adalah 18% dari 18.500. Sehingga ini 18 per 100 dikali 18.500. Ini nolnya dicoret. Coret 2, coret 2. Masih punya 185 dikali 18. Berarti kita punya 185 kali 18 dikali 0,4. 6486.
Ini 14. Terus ini 5, 8, 1. Dijumlahkan dapat 0, 3 tambah 1, 9, 3 tambah 1, 3. Nah, berarti kita peroleh hasilnya adalah 3.330 jiwa. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi kalau mencari banyaknya diketahui persentasenya ya udah tinggal dikali aja. Oh, 18% dari sekian, maka dikali 18/100 dari sekian. Nanti dapat hasilnya. Baiklah, sambil lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 4. Nomor 4. Berapa banyak orang di kedua kabupaten yang memiliki pekerjaan? Tadi di Kabupaten X kita udah dapet nih 3.330 orang. Nah, Kabupaten Y-nya yang harus kita cari ya, pekerja di Kabupaten Y. Nah, berapa persen? Coba kita lihat. Kabupaten Y mana sih yang bawah? Yang pekerja ini ya. Lupa itu angkanya 40. 40% dari 20.000. Jadi di sini adalah 40% dari 20.000. Berarti dapat 40/100 dikali 20.000. Nah, maka kita punya coret, 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 coret. Berarti ini sama dengan 8.000. Nah, ini Y-nya adalah 8.000 dijumlahkan dapat 0, 3, 3, 11. Maka diperoleh hasilnya adalah 11.330. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kalau ada pertanyaan dulu boleh ya, Casis juara ya, silahkan ditanyakan. Oke, sambil Kak Nur lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5. Berapakah selisih antara penduduk yang bekerja dan penduduk menganggur di Kabupaten X dan Kabupaten Y? Jika digabungkan, berarti kita harus mencari jumlahnya. Ini berurutan ya. Jumlah yang bekerja kita sudah punya 11.330. Nah, yang perlu kita cari adalah yang menganggur. Soalnya belum aku ambilkan ya. Soalnya ini nomor 5. Cuman aku baca doang. Nah, ini nomor 5 ya. Sekarang kita cari yang menganggur di Kabupaten X dulu deh. Menganggur. Kabupaten X yang pengangguran itu sebesar 48% ya itu angkanya. Oke, 48% dari 18.500 kota X. 48% dari 18.500 berarti 48/100 kali 18.500 coret, coret. Nah, maka diperoleh, ini kita kali ya, nah, 185 kali 48. 0, 4, 6, 4, 8, 6, 8, 14. 0, 2, ini 3, 2, 4, 3, 7. Dijumlah 0, 8, 8, 8.
Berarti dapat 8.880. Ini adalah di kota X. Nah, sekarang kita mau cari di kota Y. Di kota Y yang menganggur. Menganggur, dia adalah berapa ini? 55%. Nah, berarti menganggur kota Y adalah 55% dari 20.000. Maka diperoleh 55 per 100 kali 20.000. Ini dapat coret, coret. 200 kali 55. 55 kali 2 itu eh 110. 110 nolnya masih 2. Berarti 11.000. Nah, maka jumlah yang menganggur, jumlah menganggur itu adalah 8.880 ditambah sama 11.000. 0,8891. Udah punya jumlah menganggur sama jumlah yang bekerja. Sekarang kita cari selisih. Sini aja ya. Jadi selisih penduduk bekerja dengan menganggur itu adalah 19.880 dikurangi sama 11.330. Jadi ini hasilnya adalah 8.550, 8.550. Harusnya jawabannya adalah ini ya. Sekarang mari kita lihat di pembahasannya. Kenapa kok jadi nggak ada di opsi? Nah, di pembahasannya itu, coba tak tunjukkan pembahasannya ya. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 5 yang di file yang dibagi pembahasan tadi kan. Di sini kita lihat persentase yang menganggur untuk Kabupaten X itu 34%. Mari kita lihat 34% itu berarti di bagian pelajar. Nah, berarti ya tidak konsisten kan memberi keterangannya padahal di sini jelas yang pelajar tuh yang warnanya biru tua, pengangguran yang biru cerah. Nah, tapi dia malah pakai eh, yang persentase pelajar. Jadi kalau seperti di pembahasan ini harusnya kalimatnya itu adalah selisih bekerja dan pelajar di kedua kabupaten yang digabungkan. Begitu ya, karena di yang kabupaten Y juga diambil ya 5%. 5% itu juga punyanya pelajar. Gitu. Oke. Silakan cermati dulu Casis Juara. Apakah ada pertanyaan dulu untuk ini? Sudah tahu bedanya? Kita hitung dengan yang sesuai sama yang di situ pembahasan kok nggak sesuai jadinya opsinya. Ya Kak Nur nggak jelas atau putus-putus, tolong diberitahu ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ini Kak Nur lanjutin sekalian sama nomor 6 ya.
Oh, ada pertanyaan. Oke, putus-putus ya. Coba ini tak perbaiki dulu. Nanti kalau ditunggu beberapa menit masih putus-putus, tolong beritahu lagi ya. Nah, sambil aku ke nomor 6 dulu. Nomor 6 soalnya adalah berapa persentase penduduk sebagai pelajar di kedua kabupaten yang merupakan penduduk kecamatan A. Nah, pertanyaan ini dia tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Berapa persentase penduduk sebagai pelajar di kedua kabupaten yang merupakan penduduk kecamatan? Nah, karena tadi yang kecamatan-kecamatan pun dia adalah menggantikan dari keterangan pelajar bekerja sama pengangguran kan. Jadi kalau ada pertanyaan yang merupakan penduduk kecamatan A ini tidak bisa dijawab karena tidak sesuai dengan soal yang tadi-tadi. Nah, kalau pertanyaannya hanya kayak gini, berapa persentase? Harusnya jawabannya dalam persentase, tapi di sini tidak ada persentase. Jadi ini juga harus pertanyaannya tidak ada persentasenya. Kalau berapa penduduk sebagai pelajar di kedua kabupaten? Nah, ini justru bisa dicari, yaitu adalah yang pembahasan di nomor 5. Nah, ini harusnya banyak pelajar karena di pelajar di Kabupaten X itu adalah sebanyak 34% dari 18.500. Ini diperoleh hasilnya adalah 6.290. Sedangkan di Kabupaten Y, dia adalah hanya 5% pelajarnya dari 20.000. Nah, ini diperoleh 1.000. Maka totalnya yang pelajar di kedua kabupaten adalah 7.290. Nah, inilah harusnya jawabannya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Apa sih yang dia maksud kalau di pembahasannya dia? Nah, kalau di soalnya dia malah pakai 48% sama 55%. Ini adalah yang kalau di keterangan itu yang pengangguran. Nah, jadi kalau dia jawabannya mau sebanyak ini, nah sesuai yang kita hitung tadi ya di sini ya. Nah, harusnya pertanyaannya dia itu adalah berapa penduduk sebagai pengangguran. Nah, di kedua kabupaten tanpa ada kata-kata kecamatan A karena pun dia kan tadi kalau misalkan kecamatan A-nya nggak dihapus, masa dia merepresentasikan pelajarnya itu hanya ada di kecamatan sekian, terus yang bekerja hanya di kecamatan sekian, kan nggak mungkin ya, pasti dia mix. Nah, jadi dia tidak konsisten soalnya itu ya, itu. Jadi ini beberapa ralatnya tadi yang harus dilakukan agar si pertanyaan ini bisa dijawab. Itu ya. Oke, itu dulu sampai nomor 6 dulu. Silakan dicermati sebentar dulu casis juara. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, mari kita lanjutkan.
mari kita lanjutkan untuk soal nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 semoga soalnya tidak seperti yang tadi ya. Soal nomor 7 adalah sekeliling sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 24 kali 18 meter akan dibuat jalan dengan lebar jalan yang tetap. Jika luas jalan yang dibuat adalah 1096 meter kuadrat, maka lebar jalan adalah P meter dengan P sama dengan titik-titik meter. Oke. Jadi, kan yang berukuran 24 kali 18 itu adalah taman. Maka ini 18 ke bawah adalah 24. Nah, akan dibuat jalan dengan lebar yang tetap. Luas jalannya 1096, lebar jalannya P meter. Maksudnya yang mana? Ini P, ke sini juga P, ke sini P, ke bawah sini juga P. Gitu, jadi P semua. Nah, P-nya ini berapa meter? Sekarang kita yang diketahui adalah luas jalannya. Maka persamaan yang bisa kita buat adalah luas jalan itu kan sama dengan luas persegi besar dikurangi sama luas persegi kecil. Nah, itu sama dengan luas persegi besarnya kan kita belum tahu si P-nya. Maka bisa dituliskan dalam bentuk panjang kali lebarnya. Ini panjangnya itu adalah 24 ditambah P ditambah P. Maka sama dengan 24 tambah 2P. Sedangkan untuk lebarnya itu adalah 18 tambah P tambah P. Maka sama dengan 18 tambah 2P. Sehingga luasnya ini kita peroleh dari 24 tambah 2P dikali 18 tambah 2P. Sedangkan untuk luas segitiga yang kecil itu adalah 18 dikali 24 atau 24 dikali 18. Nah, ini tadi sama dengan si luas jalan yang sebesar 1096. Nah, ini ya 1096. Sekarang mari kita hitung. eh kalau kalau kita kalikan kali ini ya, kali distributif, maka diperoleh 24 kali 18. Berapa ya 24 kali 18? 24 kali 18 itu adalah 2, 3, 16, 19, 4, 2. Tambah 2, 3, tambah 1, 4. 432. 432. Terus 24. Ini kan ke sini ya. Terus 24 kali 2P. Itu adalah 48P. Terus sekarang yang 2P kali 18 itu adalah 36P. Dan 2P kali 2P itu adalah 4P kuadrat. Nah, ini dikurangi dengan 24 kali 18. Oh, ini tadi kita udah ngitung ya. 432. Oke. Nah, ini sama dengan 1096. Maka, ini kalau kita operasikan, ini kan bisa dicoret habis ya. Kita tinggal punya, ini dijadikan satu ruas saja ke kanan. 4P kuadrat ditambah 48 tambah 36 tuh jadinya 4 tambah 1
84P. Ini ke kanan dikurangi 1096, ini sama dengan nol. Nah, ini kan bisa dibagi 4 semua ya. Maka kita bagi kedua ruas dengan 4, diperoleh ini nol sama dengan P kuadrat ditambah ini dibagi 4 tuh 21P dikurangi 1096 dibagi 4 ya. Itu adalah 2, 2, terus sisa 2, 7, berapa nih? 10, taruh aja. 1096 bagi 4 tuh 8, sini 2, ini sisa 29, 28, 7, ini 16, 4, 274. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Yang kalau dijumlah tuh dapat 21. Terus kalau dikali dapat 274. Kita coba pakai, bentar, aku cari dulu. Kalau 14, 14 sama 14 sama 7. Bisa nggak ya 14 sama 7? Hmm, bentar, 274. 274 tuh 2, ini 135, 37. 137. Bagi 2 nggak bisa. Bagi tiga nggak bisa. Ini kok prima ya jadinya ya? Bentar, aku ada yang salah nggak ya ngitungnya? Ini 24 tambah 2P. Itu kan. Terus 16 tambah 2P. Itu kalau ini segini, kalau dikurangin sama 1000, oh bentar, kalau dikurangin sama 432, itu bakalan dapatnya, bentar ya casis juara ya, ini kayaknya ada yang salah deh aku ngitungnya ya. eh ini, ini benar, ini benar. Terus kalau dijadikan satu, itu dapat dibagi 4, ini 21 benar. Terus, bentar ya, aku hitung dulu. Kalau 1528 kurangi 432, itu dapatnya adalah 690, betul. 1096. Terus kalau 1096 ini dibagi sama 4, 1096 dibagi sama 4 tuh bener 8. Ini 2, ini masih 2, 29, 28, 7, ini 16, 4. Betul ya? Jadi ini nggak bisa difaktor. Kenapa ya? Ini kalau dibagi 2, 134. Kalau coba aku kali 2, 4, 1, 7, bener 230, 274 bener. Ini kalau dibagi 3, 12, 1, 17 nggak bisa. Terus habis itu kalau bagi 4 jelas nggak bisa. Dibagi 5 nggak bisa. Dibagi 6.
Pasti nggak bisa. Dibagi 7, 1 bagi 7, 67 nggak bisa. 67 nggak bisa. Dibagi 11 juga nggak bisa. 13 nggak bisa. 17 yang belakangnya jadi 1. 17 kali 11 nggak bisa. Ini 19 kali 3. Ini juga nggak bisa Ini prima. Ini kayaknya berarti nggak bisa ini. Ini nggak bisa dicari ketemu P-nya berapa ini chassis juara. Soalnya ini ketemunya dapatnya 274. Coba aku tunjukkan di pembahasannya ya. Kenapa dia jadi nggak sesuai. Kalau di pembahasannya itu dia caranya agak sedikit berbeda. Tapi nanti hasilnya adalah sama. Nih, kalau di pembahasannya yang mau tak tunjukkan, dia kan bakalan sampai ke persamaan ini ya. Oke, terus sama dengan bawahnya sini. Ini adalah persamaan sama yang kita temukan tadi, sama dengan yang kita temukan tadi. Jadi coba aku tuliskan di sini. 1528 sama dengan 432 ditambah 84x ditambah 4x kuadrat. Gitu kan? Nah, sekarang cuman yang tadi kita ngitung itu pakainya P. Nah, ini kalau kita susun 0 sama dengan 4x kuadrat tambah 84x tambah 432 kurangi 1528. Dapat 0 sama dengan 4x kuadrat tambah 84x ditambah, oh ini kurang harusnya. Nah, 432 dikurangi 1528. Berarti kan 1528 kurangi 432 nanti hasilnya negatif. Kurangi 6, ini 9, ini 0, 1. 1096. Lihat deh, ini sama kan dengan ini. Cuman bedanya dia pakai X, kita pakai P. Dan hasilnya itu harusnya sama dengan ini, 274 kalau dibagi 4. Tapi di pembahasannya dia itu malah dapat apa? Dia malah dapat 490 dan ini adalah salah. Nah, kalau dia 490 dia dapat kayak gini kan hasilnya. Tapi kan bukan sebesar itu dapatnya, bukan 490. Orang 1528 kurangi 432 kan bukan 1000, bukan 4000, bukan 490 ya. Jadi ini pembahasannya salah, ini nggak bisa dilanjutin, nggak bisa dicari nilai P-nya. Ada angka yang salah itu. Begitu ya, chassis juara ya. Mohon maaf ini tidak bisa dilanjutkan. Mbak Nur, nggak tahu mungkin ada tipe dari orang yang membuat soalnya ini mungkin ya. Jadi caranya seperti ini, tapi ini hitungannya tidak bisa dilanjutkan. Nggak bisa sampai ketemu hasilnya yang dapat A gitu, nggak bisa. Gitu ya. Yes. Boleh dicermati dulu untuk dipahami kira-kira langkahnya tuh harus bagaimananya gitu ya. Ya, coba nanti Kak sampaikan ke Kak Ratihnya juga ya. Ini lumayan banyak tipenya untuk soal paket ini ya. Semoga di paket-paket yang besok tidak ada lagi tipe-tipenya. Nah, cuman soal ini mirip sama soal nomor 8. Jadinya boleh deh sih konsepnya ini kita gunakan untuk mengerjakan nomor 8 ya. Sebentar, nomor 8.
nomor 8. Nah, Pak Musa memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luasnya adalah 210, bukan ya, 240 meter persegi. Selisih panjang dan lebar adalah 8 meter. Apabila dikelilingi kebun dibuat jalan lebar 2 meter, maka luas jalan tersebut adalah, nah ini cuman kebalikannya ya, berarti ya. Nah, coba kalau kita gambar si kebunnya ini mirip-mirip dengan tadi. Ini kan misal yang kecilnya di dalam. Terus ini yang lebarnya di luar. Tuh. Nah, sekarang eh Pak Musa memiliki kebun berbentuk persegi panjang, luasnya adalah 240 meter persegi. Selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter. Ini katakanlah panjang, ini lebar. Nah, dibuat jalannya 2 meter. Jadi di atas ini 2 meter, ke kanan 2 meter, ke bawah 2 meter, ke kiri 2 meter. Maka luas jalannya itu berapa? Nah, kita harus cari dulu nih panjang sama lebar si kebunnya. Dia bilang selisihnya kan 8. Jadi P dikurangi L itu sama dengan 8. Sehingga kita bisa menuliskan P sama dengan L ditambah 8. Ini nih yang bakalan kita pakai. Nah, kan yang diketahui itu luas ya. Dia bilang luasnya itu adalah 240. Sedangkan luas diperoleh dari P kali L sama dengan 240. Untuk L-nya tetap L. Nah, P-nya kita ganti dengan L tambah 8. Nah, ini kali L sama dengan 240. Kita kali ke dalam nih, chassis juara. L kali L, L kuadrat. L kali 8, 8L. 240-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif. Negatif 240. Ini sama dengan 0. Nah, baru deh kita faktorkan. Ini adalah L, ini adalah L. Kita cari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya negatif 240. Bukan, kalau ditambah hasilnya 8. Kalau dikali hasilnya negatif 240. Maka bilangan itu adalah kita punya negatif 12 sama 20. Negatif 12, 20, negatif 12, 20. Benar ya kalau ditambah hasil 8. Kalau dikali negatif 240. Jadi ini kita tulis negatif 12 sama 20. Nah ini kita dapat berarti nilai L-nya itu bisa 12 atau nilai L-nya itu bisa negatif 20 gitu ya. Nah maka kalau kita udah ketemu L-nya itu adalah 12 yang memenuhi, yang negatif itu tidak mungkin karena suatu satuan panjang nggak mungkin negatif, maka kita bisa cari P-nya. Maka diperoleh P-nya sama dengan 12 tambah 8, yaitu 20 gitu. Nah, udah dapat nih P-nya 20, L-nya 12. Maka untuk panjang taman yang atas ini adalah diperoleh 20 tambah 2 tambah 2. Dapat 24. Sedangkan lebarnya yang luar itu adalah 2 tambah 12 tambah 2 sama dengan 16. Gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari luas jalan. Maka luas jalan itu adalah luas persegi besar kurangi luas, bukan persegi ya, persegi panjang kecil. Sama dengan yang besar adalah 24 dikali 16, yang kecil sudah diketahui yaitu 240. Nah, 24 dikali 16 itu berapa ya? Coba kita hitung dulu. 24 kali 16 itu adalah 4, 2,
12, 14, 42, 483, yaitu 384 dikurangi 240 diperoleh 144. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau ini bisa dikerjakan ya, Casis Juara ya. Silakan cermati dulu kalau ada pertanyaan dulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, nih Kak Nur lanjut dulu ya ke nomor 9 sama 10. Nomor 9. Nomor 9 ini ada soalnya ini. Terus pertanyaannya adalah, oke. Nah, Leo akan mengirimkan 3 jenis barang yang beratnya berbeda dari Yogyakarta menuju Semarang menggunakan JNT Express. Barang yang akan dikirim tersebut memiliki berat berturut-turut 1.450 gram, 0,5 kilogram, 3,2 kilogram. Berikut ini diberikan tabel untuk biaya pengiriman barang menggunakan JNT Express. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya ini, maka yang akan terpikirkan kita adalah biaya yang di kolom kanan, nih ya, biaya yang di kolom kanan, itu untuk beratnya benda, ini pertama kurang dari 500. Terus yang baris kedua, 7.200 tuh ya untuk barang yang beratnya dari 500 sampai 100 kilogram. Seriusan ini kilogram? Ini kalau kilogram ya semuanya yang barang yang diketahui ya masuknya ke yang kurang dari semua dong, yang atas sendiri dong. Lagian siapa orang yang mau ngirim berat 5.000 kilogram? Iya, harusnya gram deh. Coba kita ganti gram sendiri aja ya. Ini ganti gram aja. Nah, ini ganti gram. Baru deh bisa gitu kan. Yalah ini bener ini lebih dari 5.000 gram gitu kan. Bukan kilogram. Oke, ini kita ganti gram. Nah, berarti 7.200 tuh untuk biaya benda yang beratnya 500 sampai 1.000 gram. 14.250 itu untuk barang yang beratnya 1.001 sampai 3.500 gitu kan logikanya. Nggak mungkin itu adalah biaya per gram. Karena kalau misalkan ini biaya per gram, aku nggak akan ngirim dia paketan yang lebih dari 5.000 gram. Karena per gramnya jadi 38.000. Pasti aku pisah-pisah biar semuanya kurang dari 500. Biar per gramnya jadi 4.200 gitu kan. Jadi ini logikanya harusnya. Ini adalah biaya untuk benda-benda yang beratnya pada rentang di sebelah kiri gitu kan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau benda yang mau dikirim, barang satu nih, dia adalah 1.450 gram. Maka biayanya dia itu bakalan dapet, ya di sini kan, di rentang nilai ini, rentang 1.001 sampai 3.500. Maka biaya si barang ini itu bakalan 14.250. Terus, benda kedua, dia adalah 0,5 kilogram. Ini jadi berapa gram casis juara?
500, betul. Ini adalah 500 gram. Nah, 500 gram. Lah, kok? Oh, ini 500 gram berarti masuknya di sini ya. Nah, dia biayanya 7.200. 7.200. Terus kalau beda ketiga 3,2 kilogram. Berarti 3.200 ya. Ini 3,2 kilogram. 3.200 gram. Maka dia masuk ke ini rentang yang sama. Biayanya adalah 14.250. Ini kalau dia dikirim secara terpisah ya, satu-satu, maka biayanya adalah kita jumlahkan semua. 0, 5 tambah 0 tambah 5, 0 tambah 1, 5 tambah 2, 7, terus 4 tambah 7, 11 tambah 4, 15 tambah 1, 3. 35.700. Ini adalah untuk opsi yang B, terpisah. Coba kita ngitung untuk opsi yang A. Bersama-sama. Jadi beratnya kita jumlahkan, total beratnya itu adalah 1.450, terus 500, terus 3.200. Jadi ini dapatnya 0,91115 gram. 5.150 gram. Jadi dia lebih dari 5.000. Biayanya adalah dapat 38.800. Itu untuk opsi yang A. Sekarang ya ini harus ngecek satu-satu opsinya ya. A, B bersama C-nya terpisah. Opsi C. A tambah B. Oh ini tadi barang 1, 2, 3 itu barang A, B, C ya. A, B, C. Terus A tambah B berarti 1.450 ditambah 500 gram. 1.950. Ini biayanya adalah, mana nih? 1.900 berarti di kolom ketiga ya. 14.500 Rp. 14.250 ding. Nah, terus C-nya terpisah nih. C tadi kita udah ngitung. Oh, kalau C-nya terpisah, biayanya adalah Rp 14.250. Ini kalau kita jumlahkan jadinya 0, 015, ini 8, ini 2. 28.500. Nah, oke. Opsi yang D cari sendiri lagi. A sama C bersama. A-nya adalah 1.450 tambah C-nya 3.200. Ini berarti berapa gram ini? 4.650 gram. Maka biayanya adalah 4.000 berarti di sini ya, di rentang 26.500. Terus si B-nya sendiri. B-nya tadi biayanya adalah, B-nya kan 500 gram. Biayanya tadi 7.200. Nah, maka ini kalau dijumlahkan dapat 0, 0, 7, 3, 1, 3. 33.700. Masih C ya yang bertahan paling murah. Oke, coba kita ngitung terakhir yang E. Apakah akan menjadi lebih murah? Yang E, B sama C-nya bersama. B tambah C, B-nya 500 ditambah 3.200. Ini adalah 3.700 gram. 3.700 gram masuk ke yang
baris 4. Berarti yang harganya adalah 26.500. Terus si A-nya sendiri nih. Si A-nya tadi kan 1.450. Biayanya 14.250. 14.250 ditambah 0,57.014. Oh, malah mahal ya. 40.750. Jadi, yang paling murah adalah yang C. Maka yang paling menguntungkan adalah yang C. Silakan dicermati dulu chassis juara. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal ini. Lumayan cukup kompleks ya, harus hati-hati memahaminya. Ya, adakah yang mau bertanya dulu? Cukup kompleks juga ya ini pertanyaannya. Yang untuk soal nomor 9 ini. Karena harus ngitung satu-satu. Oke deh, kalau gitu Kak Nur lanjutkan ke nomor 10 dulu ya. Biar sekalian dulu semua. Nomor 10. Aku ambilkan tabelnya karena kita masih pakai tabelnya ya. Tabel harganya tadi. Nah, ini diketahui terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Leo untuk biaya pengemasan barang yang akan dikirimnya sebesar 3.500 untuk setiap pengiriman yang akan dilakukan. Jika Lukman ingin mengirim dua barang sekaligus dan satu terpisah, biaya yang paling murah untuk dikeluarkan oleh Leo. Jadi Lukman atau Leo yang mau mengirim barang, ya udah sama aja ya, kita anggap sama. Dan eh ini adalah terpisah. Nah, kalau dia terpisah, satu barang terpisah, dua barang sekaligus, 3.500 itu untuk satu kali pengemasan barang. Jadi, dua, dua gabung, dua gabung, satu pisah. Maka ada dua kali pengemasan. Ini dia biaya pengemasan 3.500 sama 3.500, gitu kan? Nah, berarti biaya pengemasan total, biaya pengemasan total itu adalah 7.000. Nah, berarti semua kemungkinan yang sudah kita hitung tadi tinggal ditambah pengemasannya 7.000. Tadi yang dipisah-pisah itu ada tiga kali si C, si D, sama si E, gitu kan? Di antara tiga opsi ini, yang paling murah adalah yang opsi C, yaitu AB bersama C terpisah. Sedangkan ini yang ditanya juga yang paling murah ya. Berdasarkan soal nomor 9, yang paling murah itu adalah opsi C, yaitu yang apa, Casis juara? AB bersama C terpisah. Ini AB bersama dan C pisah. Nah,
Ternyata tadi kita punya biayanya itu adalah dapat 28.500. Biaya adalah 28.500. Nah, biaya totalnya itu ditambah pengemasan sebanyak 7.000. Maka ini diperoleh biaya pengirimannya adalah 35.500. Jadi harusnya jawabannya yang ini. Karena dia mau mengirim barang yang beratnya cuman berapa kilo sih kalau kita jumlah tuh cuman sekitaran 5 kilo kan ini. Iya, cuma sekitaran 5 kilo. Biaya termurahnya adalah 35.500. Sedangkan di opsi ini biayanya sampai 73.394.500. Nah, apa ada barang 5 kilo biaya untuk kirimnya aja sampai ratusan juta? Ini kan nggak mungkin ya. Nah, jadi harusnya 35.500. Sekarang Kak Nur tunjukkan ya, kenapa di pembahasannya itu kok dia bisa sampai ratusan juta gitu. Di pembahasannya itu dia adalah kayak gini. Nah, kalau kita lihat di pembahasannya, ini misalkan nih, secara terpisah. Kan berarti A sendiri, B sendiri, C sendiri. Nah, yang A tadi kan beratnya 1.450. Dia itu dikali sama apa? Dikali sama 14.250. Padahal nih 14.250 kan biaya di sini nih. Dia mengasumsikannya si 14.250 ini sebagai biaya per gramnya. Dan itu menurutku nggak mungkin ya bakalan ada biaya yang seperti itu. Jadi di pembahasan ini dia mengasumsikan biayanya ini per gram. Padahal harusnya itu adalah biaya untuk benda yang beratnya dari rentang sekian sampai sekian. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu chassis juara dari nomor 1 sampai 10 ini? Mungkin ada yang masih membuat bingung atau mau ditanyakan dulu? Ya udah pemadatan ya. Jadi seminggu ada 4 kali kelas penalaran numerik. Nih. Lumayan, lumayan. Udah padat banget materinya ya. Bagaimana? Ini ada siapa aja nih? Masih ada Naomi, Indra, Damar, Bismillah, Abung, Tata, sama Satri. Ya udah, kalau misalkan belum ada pertanyaan dari 10 nomor ini, kira-kira chassis juara masih ada waktu nih pengen bahas materi apa? Silakan pilih. Kira-kira dari referensi yang pernah kalian temukan, oh kira-kira bakal keluar materi ini nih Kak. Coba dong bahas materi ini gitu boleh. Nanti kita bahas sama cari-cari soalnya tentang materi itu. Ada yang mau request materi? Boleh ditulis di kolom chat ya, atau open mic langsung juga boleh. Gimana nih? Belum ada yang mau request materi? Ya udah, kalau misalkan belum ada, kan kayaknya pernah pernah di sesi-sesi kemarin ada yang request nih beberapa soal. Misalkan ada soal trigonometri, gini aja. Ini masih ada waktu 15 menit. Coba Kak Nur berikan soal, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas ya. Bentar, aku carikan dulu soalnya. Eh,
Oh iya, ini ternyata baru diketik ya sama Bismillah. Oke, baiklah. Kamu namanya siapa sih, masa eh, ini dipanggilnya Bismillah? Integral sin konstan logaritma geometri. Baiklah. Geometrinya yang apa ya? Oh, tahu. Geometrinya pasti yang dimensi 3. Baiklah, untuk malam hari ini, ya, sin konstan itu trigonometri Bismillah. Nah, jadinya kita bahas sin konstan dulu ya, yang termasuk trigonometri. Tapi awalannya dulu aja. Nanti kita teruskan besok-besok juga bisa. Oh, untuk numerik tahun kemarin ada beberapa soal yang mirip-mirip seperti nomor 7 dan 8. Baik, nomor 7 dan 8 itu ini dia materi geometri. Ya, dia materi geometri kesebangunan. Bisa kapan-kapan tak carikan soal kesebangunan juga ya. Materi dasar dulu. Boleh. Ini hari ini tak tambahin materinya trigonometri yang dasar ya. Terus besok coba tak carikan kesebangunan sama semua yang diketik tadi. Logaritma, geometri. Bentar, aku dokumentasikan dulu. Logaritma, geometri, nomor 78. Oke, sama-sama. Jadi silahkan. Itu ya disampaikan aja yang pernah ditemui apa. Jadi kita biar bisa tepat gitu belajarnya. Oke, sekarang tak sampaikan materi dasar yang trigonometri dulu. Trigonometri. Trigonometri. Oke, namanya aja tuh sudah trigonometri ya. Berarti kan ada tiga. Nah, si tiganya tuh apa sih? Tiganya itu adalah sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi katakanlah kita punya suatu segitiga siku-siku. Jadi trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan nih kita punya suatu segitiga siku-siku, nih katakanlah punya sisi miringnya, lalu ini sisi sampingnya. Nah, segitiganya harus siku-siku ya, ada tandanya siku-siku. Lalu kita meletakkan satu sudutnya. Katakanlah di sini ada sudut yang besarnya adalah alfa. Maka dari POV-nya si alfa ini, sudut pandangnya si alfa ini, kita punya tiga sisi yang dinamai sebagai sisi depan, yaitu sisi di depannya alfa. Lalu sisi samping adalah sisi di sampingnya alfa. Dan ini hipotenus sebenarnya sisi terpanjang. Cuman kita biasanya pakai untuk hafalan. Dia jadi sisi miring. Atau ini tak kasih nama hipotenusa. Ya. Nah, biasanya disingkatnya itu sebagai sa, sama, mi. Nah, perbandingan trigonometri yang dasar itu kita cuman punya tiga. Yang pertama adalah sin. Jangan lupa tulis sudutnya. Kalau nggak ada sudutnya nggak ada nilainya. Lalu kita punya cos. Lalu kita punya tan. Nah, ini memang harus dihafal ya bahwa sin itu perbandingan sisi demi depan miring. Cos itu perbandingan sisi sami, samping miring, dan tan itu perbandingan desa, depan samping. Setiap perbandingan si tiga dasar ini kita punya kebalikannya. Kebalikan dari sin itu namanya
kosekan. Eh, Nulisnya lengkap. Kosekan alfa. Kebalikan dari cos itu adalah sekan alfa. Kebalikan dari tan adalah kotangan alfa. Ini berarti perbandingannya tinggal dibalik saja. Kosekan kebalikannya sin berarti mi bagi de. Sekan kebalikannya cos berarti mi bagi sa. Kotan kebalikannya alfa berarti sa dibagi de. Begitu? Oke. Contoh ya. Contoh. Diketahui suatu segitiga. Diketahui sebuah segitiga siku-siku. Nah, katakanlah di sini aku balik arahnya ya. Ini, ini, ini. Nah, sekarang siku-sikunya di sini, ini adalah alfa. Kemudian diketahui sisinya di sini adalah 5. Di sini adalah 3. Nah, sekarang dari POV si alfa, nah alfanya nih, maka sisi depannya itu adalah yang panjangnya 3. Lalu ini sisi terpanjangnya adalah yang namanya miring, mi. Nah, yang kita belum punya adalah sisi samping. Nyarinya pakai apa? Pakai Pitagoras, yaitu dia sama aja akar dari miring kuadrat 5 kuadrat dikurangi sama 3 kuadrat. Itu maka diperoleh 25 kurangi 9, 16. Ini sama dengan 4. Ketemu sisi sampingnya adalah 4. Atau chassis juara kalau yang hafal triple Pitagoras, segitiga siku-siku, kalau dia udah punya miringnya 5, tegak yang satunya 3, berarti pasangannya adalah 4. 3, 4, 5. Nih ya, mumpung ingat triple Pitagoras, itu ada apa aja? Itu ada 3, 4, 5. Iya, betul. Ada 13, 15, 17. Bukan deh, bukan. Bukan 13, 15, 17. Apa ya? Eh 5, 12, 13. Itu bisa. 5, 12, 13. Tapi kalau yang 15, 17 kayaknya bukan 13. Coba cari lagi, bismillah. Pasangannya kayaknya bukan ini deh triplenya. 5, 12. Nah, iya. Coba dicari. Apalagi. Tapi ini 5, 12, 13. Yang sering sih biasanya dua ini. Nah, kelipatannya itu bisa saja dia memberikan kita angka 6, 8, 10. Ini bisa jadi 10, 24, 26. Jadi tinggal kelipatan-kelipatannya itu. Tapi kayaknya angka yang mirip disebut Bismillah tadi ada deh. Tapi angkanya berapa lupa, bukan 13, 15, 17. Coba dicari ya. Oke, lanjut ke soal yang tadi. Nah, maka kita mau mencari perbandingan trigonometri di segitiga ini. Kita mulai dari mencari sin alfa, lalu cos alfa, dan tan alfa. Nah, untuk sin itu adalah demi. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Jadi 3/5. Cos. Sami, sampingnya 4, miringnya 5. Tan, desa, depannya 3, sampingnya 4. Selesai ya. Kebalikannya sekalian. Kosekan alfa. Tinggal dibalik aja sini ya. 5/3. Lalu sekan alfa. Maka dapat 5/4. Lalu kotangan alfa 4/3. Oke, ini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Casis Juara? Untuk yang materi dasar trigonometri.
Baik, kalau belum ada, coba aku kasih satu soal. Nanti coba dijawab ya, dikerjakan. Soalnya yang ini aja, di sebelah kanan. Yang merah ini ya, soal. Diketahui ada segitiga siku-siku. Ini adalah alfa. Yang diketahui lagi ini 25, ini 24. Nah, terus tentukan nilai dari sin alfa ditambah cos alfa. Nah, coba dicari chassis juara 3 menit ya. 2 menit, 2 menit. Atau kalau 1 menit selesai boleh nih. Kalau yang udah ketemu silakan ditulis di kolom chat jawabannya berapa. Baik, karena ternyata Kak Nur lihat waktunya udah mau habis, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, ini yang perlu kita cari adalah sisi depan. Depannya ini sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa ya ini? Oke, ini adalah hasilnya 625 dikurangi sama 24 kali 24 61. Ini triple Pitagoras tapi ini harusnya ketemunya 7. Tapi ini karena cuma menunjukkan cara pakai Pitagorasnya ya. Ini 9, ini 8, ini 4. 576. Kurangi 576. Ini dapat akar 49 sama dengan 7. Nah, bisa dihafal satu triple lagi, yaitu 7, 24, 25 ya. Nah, yang ditanya adalah sin alfa ditambah cos alfa. Sin ini samping, ini miring. Sin demi, jadi 7/25 dan cos adalah sami. 24/25. Penyebutnya sudah sama, maka diperoleh 31/25. Gitu. Oke, ini untuk contoh soal. Adakah yang mau bertanya dulu untuk yang contoh soal ini? Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu, terus nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya, Casis Juara ya. Nah, malam hari ini materi tambahannya kita baru dapat dasarnya banget trigonometri. Besok kalau masih ada waktu, kita lanjutkan lagi ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini mari kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas partisipasi Casis Juara semua. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.